Halo guys, kembali lagi bersama saya Andi Rafli Suradi di Bumi Lasura. Apakah teman-teman tahu ada salah satu ulama di Indonesia yang sangat ditakuti oleh Belanda hingga beliau pun dibuang ke Afrika Selatan? Bagaimana kisahnya dan siapakah sosok tersebut? Mari kita bahas di Bumi Lasura. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama, sufi, dan pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 1626. Ia juga dikenal sebagai Tuan Tak Salamaka dari Goa atau Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa oleh rakyat Sulawesi Selatan yang menghormatinya. Syekh Yusuf Al-Makassari mempelajari ilmu agama Islam sejak kecil dan menguasai berbagai aliran tasawuf. Ia juga menunaikan ibadah haji dan belajar di berbagai negeri seperti Banten, Aceh, Yaman, Madinah, dan Suriah. Di Madinah, ia menjadi ulama besar yang memiliki banyak murid dari seluruh dunia. Syekh Yusuf Al-Makassari tidak hanya seorang ulama, tapi juga seorang pejuang yang melawan penjajah Belanda di tanah airnya. Ia bersahabat dengan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten dan menikahi putrinya. Ia juga menjadi mufti dan panglima perang di Kesultanan Banten. Ia mengobarkan semangat jihad dan membantu Kesultanan Goa yang terancam oleh Belanda. Karena keberaniannya, Syekh Yusuf Al-Makassari sangat ditakuti oleh Belanda. Belanda berusaha menangkapnya dengan berbagai cara termasuk menyandra putrinya. Akhirnya pada tahun 1683, Syekh Yusuf Al-Makassari ditangkap dan dipenjarakan di Batavia. Dari sana ia dibuang ke Sri Lanka pada tahun 1684 dan kemudian ke Afrika Selatan pada tahun 1694. Di tempat pengasingannya, Syekh Yusuf Al-Makassari tidak berhenti berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Ia memiliki banyak pengikut dari Sri Lanka dan Afrika Selatan. Ia juga menginspirasi pejuang masyarakat Afrika Selatan yang ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah penindasan penjajah. Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menjadikannya role model. Syekh Yusuf Al-Makassari wafat pada tahun 1699 di Cape Town, Afrika Selatan. Ia dimakamkan di sana dengan hormat dan dianggap sebagai salah satu pendiri Islam di Afrika Selatan. Pada tahun 2005, ia diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Afrika Selatan. Di Indonesia, ia juga dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1975. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah sosok ulama, sufi, dan pahlawan yang patut dicontoh dan dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Ia menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ia membawa kedamaian dan keadilan bagi semua manusia. Selain sebagai ulama, sufi, dan pahlawan, Syekh Yusuf Al-Makassari juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Ia menulis berbagai kitab dan risalah yang membahas tentang ilmu agama Islam, khususnya ilmu tasawuf dan tarekat. Kemahsyuran seorang Syekh Yusuf telah melampaui batas benua, sehingga kebesaran Syekh Yusuf tak lagi menjadi milik bangsa Indonesia atau sekedar pahlawan nasional, tapi sudah mendunia. Sampai-sampai makamnya berada di dua tempat, yakni di Afrika Selatan dan di Lakiung, Goa, yang selalu ramai diziarahi. Syekh Yusuf yang masyhur sampai ke 4 negeri membuat ia dikenal oleh para peneliti dengan nama lengkap Syekh Yusuf Abul Mahasin Ta'jul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Ia wafat pada usia 73 tahun. Ia dimakamkan di bukit desa yang terletak di Teluk False. Karena desakan keluarga, maka 6 tahun kemudian VOC membawa keranda beliau menyeberangi samudera lalu dimakamkan di kampung halamannya di Lakiung. Ketika itu, keranda Syekh Yusuf dibawa bersama oleh keluarganya dengan kapal The Spiegel yang berlayar langsung dari Cape ke Makassar. Setelah disemayamkan di Istana Raja Goa selama sehari semalam untuk memberi kesempatan kepada sanak keluarganya mengucapkan doa perpisahan terakhir, keesokan harinya Syekh Yusuf dimakamkan di Lakiung pada hari Selasa, tanggal 6 April 1705 dengan upacara kebesaran kaum bangsawan. Masyarakat setempat menyebutnya makam Tuan Tak Salamaka. Ada pula yang menyebutnya Tuan Keramat. Setelah dibangun Kuba, masyarakat menyebutnya Kobangga. Kisah-kisah yang beredar di daerah asal mengenai pejuang besar ini banyak diwarnai aroma mitos, mistis, legenda, dan historis. Bahkan di Cape Town sendiri bermacam-macam dongeng bisa didengar seputar hal-hal yang tidak rasional oleh pembawa kisah. Syekh Yusuf digambarkan sebagai sosok yang memiliki kesaktian, mampu terbang melayang dan berjalan di atas lautan. Nelson Mandela pernah menyebut tokoh besar ini sebagai putra Afrika, pejuang teladan. Selama di Banten dan pembuangannya di Selo 1684 hingga 1693, Syekh Yusuf telah mewarisi risalah sebanyak 29 judul. Kebanyakan karya yang ditulisnya adalah ilmu tasawuf dan tarekat. Allahu a'lam bishawab.